Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terlebih dahulu kita berdoa, semoga melalui pembelajaran kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hikmahnya dan memberikan pertolongan berupa rahmatnya. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dan semoga dengan terbukanya pintu hikmah dan diturunkannya rahmat Allah, lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan tambahan ilmu dan rezeki berupa kepahaman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan dan kesempatan yang sudah diberikannya sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran ini. Dan semoga dengan bersyukurnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah anugerahnya berupa nikmat ilmu dan nikmat kepahaman. Para pelajar sekalian, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Pada pertemuan yang pertama, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara mendekatkan diri kepada Allah melalui pemahaman makna Asmaul Husna. Dan pada video yang sebelumnya juga, dibahas secara mendalam mengenai pengertian Asmaul Husna dan makna 7 Asmaul Husna. Di antaranya makna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Mengenai keutamaan Asmaul Husna, merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, terdapat pernyataan bahwa menghafalkan Asmaul Husna itu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Tetapi tentu saja ada makna yang mendalam. Apakah betul-betul dengan menghafalkan saja kita bisa masuk surga? Nah, menghafalkan Asmaul Husna bisa didefinisikan yaitu dengan menjaganya atau menjaga Asmaul Husna. Dan para ulama mendefinisikan bahwa menjaga Asmaul Husna itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya. Dan yang kedua, menjaga perilaku dengan menampilkan perbuatan yang sesuai dengan pemahaman makna Asmaul Husna tersebut. Para pelajar sekalian, di pertemuan yang kedua ini, kita masih membahas tema aku selalu dekat dengan Allah, dan dalam pengkajiannya akan dibahas lebih mendalam mengenai 7 perilaku yang sesuai dengan 7 asma Allah yang terdapat dalam 99 Asmaul Husna, yaitu Asma Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Para pelajar sekalian, lalu apakah 7 perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna ini? Nah, untuk mengetahuinya, maka simak pembahasan ini sampai tuntas agar tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami 7 perilaku yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan terdapat perubahan dalam diri berupa meningkatnya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatnya motivasi ibadah, membentuk karakter unggul dengan akhlakul karimah, termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, yang puncaknya menjadikan kita insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Nah, para pelajar sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, setidaknya kita harus memahami kompetensi dasar beserta indikator pencapaian dari bab ini. Nah, inilah kompetensi dasar beserta indikatornya. Untuk memahami kompetensi dasar beserta indikator pencapaiannya dari bab ini, maka dalam pembelajaran kali ini akan melalui beberapa tahap sebagai langkah pembelajaran. Di antaranya, menyimak dan menyimpulkan segmen membuka relung hati. Yang kedua, menyimak dan memahami materi pada wacana memperkaya khazanah keilmuan. Yang ketiga, mengikuti kuis. Oke, para pelajar sekalian, simak dengan serius sampai tuntas, bahkan siapkan juga catatannya agar kalian memahami dan bisa dengan mudah menjawab kuis-kuisnya.
Nah, para pelajar sekalian, memasuki langkah pembelajaran yang pertama adalah segmen membuka relung hati. Silakan kalian menyimak cuplikan berikut ini. Kita adalah seorang muslim, dan sebagai seorang muslim, tentu saja kita mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak untuk kita sembah. Dan sebagai seorang hamba, tentu saja kita pun memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi, tidak dapat kita pungkiri, terkadang kita sendiri malas untuk melakukannya. Mungkin karena kita belum terlalu mengenal siapa Allah itu, sehingga belum terjalin kedekatan antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Cara untuk mengenal Allah lebih dekat adalah dengan memahami sifat-sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna. Akan tetapi, tetap saja, meskipun kita tahu beberapa sifat-sifat Allah, kedekatan dengan Allah belum dapat kita rasakan. Bisa jadi karena kita belum benar-benar menghayati sifat-sifat Allah tersebut, sehingga kebesaran Allah pun belum benar-benar merasap ke dalam hati. Cara untuk menjadikan hati ini benar-benar mengenal kebesaran Allah diantaranya adalah dengan bertafakur atau memikirkan tentang ciptaan Allah yang terbentang luas di alam semesta ini. Banyak sekali ciptaan Allah yang bisa kita jadikan objek bertafakur, dan dengan merenungkannya, maka kita akan menemukan kebesaran Allah. Kita coba memikirkan proses turunnya hujan. Dari awan raksasa yang tidak punya pikiran dan perasaan, tetapi mampu memberikan air bagi makhluk hidup tanpa menyakiti mereka. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan penghuni bumi. Sebagian air yang berasal dari hujan tersisa di bumi membentuk sungai dan danau, sementara sebagian yang lainnya disimpan dalam tanah. Ketika memikirkan halilintar, ada alasan tersembunyi di baliknya. Melalui halilintar, nitrogen yang penting bagi kehidupan dipindahkan kepada tanah. Gunung, mereka seperti gudang yang menyimpan mineral dan makanan yang berguna bagi manusia, dan mereka juga seperti pasak yang menjaga bumi dari gempa di bawah tanah. Ketika memikirkan bumi, kita menyadari bahwa hari-hari terdiri dari gelap dan terang, supaya kita bekerja dan beristirahat. Kita pun merasa takjub kepada tumbuhan dan pepohonan, tanpa mengetahui apa yang disukai manusia dan hewan, tetapi mereka terus memberikan kita buah-buahan yang paling indah. Sampai kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Meskipun tubuh kita terbuat dari zat-zat sederhana seperti darah, daging, dan tulang, namun ia masih lebih sempurna daripada robot yang diciptakan dari zat terbaik. Kita mulai menyadari bahwa segala hal di jagat raya ini mempunyai tugasnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berkaitan. Jika saja gunung tidak menjalankan tugasnya, maka kehidupan pun mulai terancam. Begitupun dengan awan, air, tumbuhan, dan pepohonan. Jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya, mungkin manusia tidak bisa bertahan di planet ini. Sampai pada sebuah kesimpulan bahwa satu hal yang pasti, semua ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan mereka ada karena mereka diciptakan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang diciptakan tanpa tujuan. Dan satu hal yang pasti, yang sanggup menciptakan dan mengatur mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sengaja menciptakan mereka demi kebaikan manusia. Alhamdulillah, kita mulai merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah
melalui penciptaan alam semesta. Tidaklah bijak ketika kita mengetahui keagungan Allah ini, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bahkan kita tergolong ke dalam manusia yang menderita kerugian ketika kita mengimaninya, tetapi tidak melakukan amal soleh untuknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati demi kebaikan dan saling menasehati demi kesabaran." Setelah kita menyimak segmen membuka relung hati, tentu saja kita bisa menyimpulkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan keimanan dengan merenungkan Asmaul Husna. Yang kedua, mentafakuri alam semesta untuk menemukan makna Asmaul Husna. Yang ketiga, semangat beribadah karena telah merasakan kedekatan dengan Allah. Dan yang keempat, mengamalkan Asmaul Husna dalam bentuk amal soleh. Para pelajar sekalian, memasuki langkah pembelajaran yang kedua, yaitu segmen memperkaya khazanah keilmuan. Dan pada pembahasannya, kita akan mengkaji 7 bentuk perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna. Yang pertama, kita akan mulai dengan mengkaji Asma Al-Karim. Al-Karim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada makhluknya. Bisa juga dimaknai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Ketika kita mengimani makna Al-Karim, maka tentu saja kita seharusnya menjadi orang yang dermawan atau orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan sebagai orang dermawan adalah yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Untuk asma yang berikutnya, kita akan mengkaji Asma Al-Mukmin. Sebagaimana kita tahu di pembahasan sebelumnya, Al-Mukmin berarti Allah pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Bagaimana perilaku kita ketika kita mengimani makna Al-Mukmin? Sebagai hamba yang beriman, tentu saja kita dituntut untuk mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya. Dan kita juga bisa melakukan beberapa perilaku seperti berikut. Yang pertama, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau bahkan benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dan yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Para pelajar sekalian, kita masuk ke pembahasan asma yang ketiga, yaitu Al-Matin. Al-Matin berarti Allah Maha Kukuh. Berarti juga Allah memiliki kekuatan yang tidak ada taranya. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita ketika kita mengimani makna Asma Al-Matin? Tentu saja kita harus menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa perilaku beristiqomah atau meneguhkan pendirian. Yang kedua, beribadah dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan. Yang keempat, terus berusaha dan tidak putus asa serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Untuk asma yang selanjutnya yang akan kita kaji yaitu Asma Al-Wakil. Al-Wakil merupakan penerangan bahwa Allah mewakili atau pemelihara, yang berarti juga kita sebagai seorang muslim harus melakukan urusan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja setelah kita melakukan dengan sebaik-baiknya, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini disebut dengan orang yang bertawakal. Contoh bertawakal diantaranya adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Dan juga kita bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah.
tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Nah, para pelajar sekalian, untuk asma yang selanjutnya kita akan membahas asma al-jami. Al-jami berarti Allah maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dimanapun Allah berkehendak. Perwujudan meneladani sifat Allah al-jami ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, atau kita senantiasa rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, untuk makna asma yang keenam yang akan kita bahas adalah asma al-adlu. Al-adlu berarti Allah maha adil. Ketika kita mengimani asma al-adlu, kita meyakini bahwa Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aplikasi dari pemahaman asma al-adlu adalah: yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Dan yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar dari tindakan kezaliman. Para pelajar sekalian, untuk yang terakhir kita akan membahas asma al-akhir. Al-akhir berarti Allah maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Berarti juga dengan meyakini Allah maha kekal, maka menjadikan kita tersadar bahwa manusia pada akhirnya akan mati dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir, kita senantiasa meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pelajar sekalian, kita sudah melewati langkah yang kedua, yaitu segmen memperkaya khazanah keilmuan. Pada kuis ini terdapat 3 pertanyaan, dan masing-masing pertanyaan durasinya 5 detik setelah soal selesai dibacakan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan, adalah orang yang dermawan. Dan ini merupakan karakter yang harus kita terapkan sebagai perwujudan dari Asmaul Husna ... A. Al-Adlu, B. Al-Karim, C. Al-Matin, D. Al-Wakil. 5 detik dari sekarang. Bagi kalian yang menjawab dengan jawaban B, maka selamat, itulah jawaban yang benar. Karena makna Al-Karim adalah Allah yang maha memberi, Allah yang maha dermawan, maka sebagai bentuk perilakunya kita adalah menjadi orang yang dermawan. Memasuki soal yang kedua. Contoh perilaku mengamalkan Asmaul Husna Al-Matin adalah ... A. Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. B. Menjamu tamu yang sedang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. C. Tidak tergoyahkan oleh bisikan setan yang menyesatkan. D. Hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 5 detik dari sekarang. Bagi kalian yang menjawab soal ini dengan jawaban C, maka selamat, itulah jawaban yang benar. Untuk option A, mempersatukan orang yang berselisih, itu adalah pengamalan dari sifat Al-Adil. Dan untuk menjamu tamu, itu adalah pengamalan dari sifat Al-Karim. Dan untuk bermasyarakat dan bermanfaat bagi orang lain, itu adalah pengamalan dari makna Al-Jami. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Makna Asmaul Husna Al-Mukmin adalah Allah memberi rasa aman. Sebagai hamba yang beriman, seorang mukmin dituntut mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya. Pertanyaannya, di bawah ini yang bukan merupakan contoh perilaku mencerminkan Asmaul Husna Al-Mukmin adalah ... A. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. B. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. C. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan raya. Atau D. Rajin melaksanakan sholat berjamaah. 5 detik dari sekarang.
Bagi kalian yang menjawab pertanyaan ini dengan jawaban D, maka selamat, itulah jawaban yang benar. Karena rajin melaksanakan sholat berjamaah itu merupakan aplikasi dari Asmaul Husna Al-Jami. Para pelajar sekalian, terima kasih sudah mengikuti kuisnya, dan Bapak yakin kalian mampu menjawab kuisnya dengan sempurna. Itu menandakan bahwa kalian memahami bab ini, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu Allah memberikannya ilmu agama. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.